Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Rizky Suwarno, NIM D600 1862, kelas B Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek warga negara yang ketiga, yaitu mata kuliah Pancasila. Ada 5 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu kurang pekannya masyarakat terhadap protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, banyaknya angka pengangguran akibat pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatnya angka kemiskinan selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang keempat, banyak terjadinya kejahatan yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang kelima, pemberian bantuan kepada masyarakat selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu wawancara kepada masyarakat. Kebetulan saya melakukan wawancara pada hari Jumat kemarin, yaitu narasumber saya bernama Yulia Dewi Triana. Berikut ini adalah video wawancara dengan narasumber. Silakan tonton. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu. Boleh buka maskernya? Karena saya ingin mewawancari Anda tentang temanya banyaknya angka pengangguran akibat pandemi COVID-19. Ya. Menurut Anda, bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pengangguran ini? Silakan dijawab. Menurut saya, upaya pemerintah yang harus dilakukan itu, pemerintah sebaiknya membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya agar masyarakat tersebut bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut supaya dapat memperlangsungkan hidupnya. Terima kasih. Kemudian, menurut Anda, jika pengangguran di negara Indonesia ini semakin meningkat, lalu akan muncul kegiatan kriminal seperti mencuri, terus kriminal-kriminal yang lainnya, itu bagaimana? Menurut saya, kejahatan atau kriminal seperti mencuri, membunuh itu terjadi karena faktor ekonomi dari pengangguran tersebut. Nah, upaya pemerintah itu cara menanganinya ya kayak tadi, memperbanyak lapangan pekerjaan supaya masyarakat tuh bisa memperlangsungkan hidupnya dengan baik. Selanjutnya, pengangguran itu akan berdampak pada kemiskinan, lalu masyarakat tidak bisa makan, minum, sehingga terpaksa untuk mencuri. Nah, itu tanggapan Anda itu bagaimana? Menurut saya kemiskinan di Indonesia ini semakin meningkat ya. Jadi terpaksa masyarakat itu harus mencuri. Nah, pemerintah itu sebaiknya memberikan sembako atau uang bantuan kepada masyarakat agar hidupnya tuh bisa merasa cukup gitu. Kemudian dampak apa aja sih dari pengangguran ini? Dampak dari segi ekonomi itu ada pendapatan per kapitanya menurun, terus kemiskinannya menjadi banyak, terus dari segi masyarakat itu ada pendidikannya semakin rendah dan kriminalnya semakin banyak. Menurut Anda, apakah masyarakat di Indonesia ini sudah menerapkan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini? Sebagian ada yang sudah, sebagian juga belum, tapi banyak yang belum. Contohnya itu di pasar tradisional itu banyak pembeli atau penjualnya yang tidak mengenakan masker dan jaga jarak juga diabaikan. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari sumber-sumber terkait dengan permasalahan. Kebetulan saya mencari jurnal dan berita-berita itu dari website yang sudah terpercaya. Kemudian ini ada jurnal yang berjudul Pengaruh Wabah COVID-19 terhadap tingkat pengangguran terbuka pada sektor terdampak di Indonesia. Ini disusun oleh Laili Eskak Agustiana. Kemudian meningkatnya angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19 disusun oleh Fahri, Abdul Jalil, dan Sri Kasneli. Kemudian ini adalah berita-berita yang sudah saya cari, kemudian saya screenshot. Ini bisa dibaca. Ini juga. Kemudian
Langkah keempat yaitu relevansi permasalahan dengan bidang studi teknik industri dengan mata kuliah Pancasila. Pada bidang teknik industri, pengangguran merupakan salah satu masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Masalah pengangguran merupakan masalah yang serius karena berhubungan langsung dengan pendapatan masyarakat. Salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan suatu masyarakat adalah pendapatan. Adapun masalah pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan menurun tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi, maksudnya yaitu pekerja karena kebanyakan posisinya sudah diambil oleh robot. Selain lebih murah, menggunakan robot juga membuat pekerjaan lebih cepat sehingga lulusan sarjana kurang dibutuhkan. Yang kedua yaitu persaingan pasar global. Maksudnya banyak perusahaan asing yang didirikan, namun mereka lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan dengan tenaga kerja dari Indonesia. Alasannya karena keterampilan juga kemampuan tenaga kerja lokal masih tidak sesuai dengan persyaratan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang, sehingga banyak lulusan sarjana yang kurang berpengalaman sehingga lowongan kerja tidak tersedia. Ini pada mata kuliah Pancasila. Pengangguran di Indonesia bukan hanya masalah ekonomi, melainkan masalah sosial. Dampaknya akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terhadap masalah sosial seperti pencurian, kriminalitas, kemiskinan, dan masalah lainnya. Pemerintah harus segera merespon dengan cepat agar pengangguran ini tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut dan menjadi visi sosial di negeri Indonesia tercinta, karena Indonesia mempunyai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai yang bisa menyelesaikan krisis sosial ini. Terkandung dalam Pancasila pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya Pancasila bertujuan untuk memakmurkan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dan mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu pembuatan produk. Pada kali ini saya membuat produk berupa poster. Saya membuat produk poster ini dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang pertama-tama itu kita membuka aplikasi Canva, kemudian kita pilih template yang akan kita inginkan. Kemudian setelah memilih template, masukkan icon ke dalam unggahan dan edit template berikut ini. Ini pada gambar ini ya, ini saya masukkan gambar gitu, jadi langsung bisa ngedit dengan mudah. Nah, ini adalah hasil produk dari saya. Kayaknya bagus ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.